Ini adalah film yang dramatis dan penuh aksi di mana seorang mekanik handal dituduh sebagai dalang kematian dari mentornya. Mekanik ini berusaha keras mencari cara untuk mendapatkan bukti jika bukan dia pelakunya. Dia harus menghadapi ordal korup yang telah memojokkan posisinya. Dengan perjuangan dan tekad, mekanik ini akan membuktikan kebenaran yang sebenarnya. Mari kita rangkum ceritanya. Inilah Lino, seorang mekanik handal yang mahir di bidang mobil. Lino memiliki adik bernama Quentin. Mereka berdua berencana membobol sebuah toko emas. Inilah sumber cuan mereka dengan keahlian yang disalahgunakan. Sayangnya Lino terjebak di dalam mobil karena sabuk pengaman tidak bisa dilepas dan mesin mobil tidak bisa menyala. Polisi datang dan Lino menyuruh adiknya untuk pergi dari lokasi. Lino ditahan di sebuah lapas. Polisi tertarik dengan kemampuan Lino yang mampu memodifikasi mobil yang tahan menembus 4 lapisan beton dan hampir tak ada luka. Polisi diberikan waktu 1 bulan untuk membuat Lino berguna sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Ok, je te laisse 1 mois, et pas un plus. Polisi bernama Charas ingin merekrut Lino masuk ke dalam timnya untuk menjadi mekanik dengan tugas membuat mobil tahan tabrakan untuk melumpuhkan para pengedar. Genre qui fait rien pendant les 2 prochaines années. Bon, vous voulez quoi? Aucune chance. Polisi sedang menjalankan tugas mengejar mobil pengedar yang berusaha melarikan diri. Mobil telah dipasang baja buatan Lino yang kuat hantaman. Interception 10-2 BM en visu. Mobil pengedar hancur. Polisi perlahan mendekati dan ditemukan kondisi pengedar sudah tak bernyawa. Barang bukti ditemukan dan Charas menemukan alat peledak. Putain. Vous continuez jusqu'à Paris? Charas mencurigai ada ordal yang bekerja sama dengan musuh. Charas curiga dengan rekannya Areski. Namun belum ada bukti yang bisa menunjukkan keterlibatannya. Crap, il y a combien de kilos qui nous passent sous le nez? 200? 300? Tu me fais quoi là? Je viens de risquer ma vie pour toi. Lino dahulu memiliki kedekatan dengan polisi bernama Julia, namun renggang setelah beberapa waktu. Lino menyembunyikan alat pelacak di kakinya untuk menandai keberadaan dari dirinya. Lino dijemput Charas dan diajak ke tempat rahasia. Garasi mobil menjadi tujuan mereka dan tempat ini menjadi idaman bagi Lino yang merupakan seorang mekanik. Charas memberikan surat pembebasan bersyarat kepada Lino setelah membantu memperkuat mobil milik kepolisian. Nantinya Lino akan bertugas secara penuh sebagai mekanik mobil polisi. Bienvenue dans notre futur garage, Lino. Lino mendatangi lokasi adiknya berada. Quentin bekerja dengan pengedar. Lino diusir agar tidak mengganggu pekerjaan. Charas datang untuk mengamankan situasi. Areski dan rekannya datang dan Charas memintanya untuk memborgol para pengedar. Dan ternyata pengkhianat dalam kepolisian adalah Areski. Areski membantu para pengedar menjalankan misi. Charas telah tiada dan Lino berusaha melarikan diri. Lino menuju pom bensin untuk meminta bantuan. Ternyata ada intel yang menyadari jika Lino adalah tahanan. Tubuh Charas diletakkan di mobil yang akan dibakar agar jejak pelaku tidak terdeteksi oleh polisi. Lino dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Lino diletakkan sementara waktu di sebuah ruangan interogasi. Areski masuk ke ruangan itu dan mematikan kamera CCTV. Areski dengan licik akan merekayasa pembunuh Charas adalah Lino dan Areski akan terhindar dari tuduhan tersebut. Ini akan menjadi tuduhan berat bagi Lino jika hakim sampai menjatuhkan hukuman.
Ça, c'est que mon mécano a été arrêté. Lino menggunakan kursi besinya untuk mencoba melepas borgol di tangannya. Polisi yang menjaga tampak santai karena hal itu mustahil dilakukan. Namun Lino tak kehabisan cara dengan mencabut besi yang menempel di kursi. Dengan menggabungkan dua besi, Lino mampu melepaskan diri. Beberapa berhasil ditumbangkan Lino, namun masih ada petugas lain yang menghalangi. Polisi datang ke lokasi TKP untuk mengamankan mobil yang telah hangus sebagai barang bukti. Areski mencoba berbaur dan berusaha menutupi kejahatannya. Rekan Areski tampak grogi dan takut karena dia juga ada di lokasi saat kejadian. Namun Areski meyakinkan rekannya untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan agar polisi tidak mencurigai. Ah mec, pourquoi Jacques il a pas cramé Charras avec sa caisse? Si Nino se fait choper, on sera les premiers informés. Tu connais les gars, non? Mekanik kepolisian terkunci di sebuah ruangan setelah mendengar suara aneh. Semua itu dilakukan oleh Lino. Lino ingin bertemu Julia karena ingin memberitahu jika bukan dia pelakunya. Situasi saat ini kurang aman bagi Lino untuk menjelaskan semuanya. Dirinya memutuskan untuk pergi meninggalkan kantor tersebut. Julia menceritakan jika Lino datang ke tempat itu dan berkata jika Areski lah pelakunya. Namun Areski dengan tipu dayanya membuat kesalahan tetap menuju kepada Lino. Qui va venir pour moi? Quand ils viendront pour toi, je serai là à tes côtés. Lino mengendap-endap mendatangi tempat adiknya dipekerjakan. Dia melihat adiknya beserta bosnya yang sedang menyiapkan mobil untuk segera pergi. Lino mendekati mobil dan mengambil senjata dan barang bawaan pengedar. Namun keberadaan Lino diketahui oleh pihak musuh. Mobil Charles disita oleh petinggi. Petinggi akan mengambil alih posisi untuk saat ini. Tim akan dibubarkan karena tidak bisa menjalankan protokol dengan baik. Atasan memerintahkan kepada Areski untuk memperbaiki kinerjanya. Enlève ta main. Ne retirez pas la brigade. Lino ditahan untuk menunggu kedatangan Areski. Lino mengetahui jika mobil yang dibawa polisi bukan milik Charles alias palsu agar pembunuh Charles tidak diketahui dan membuat Lino menjadi tersangka. Adik Lino yang melihat nyawa kakaknya terancam akhirnya berontak. Lino dan adiknya melarikan diri. Adik Lino berkata jika mobil Charles yang asli dia sembunyikan. J'ai bien pris 2 piges pour ta gueule. Putain, mais je t'ai rien demandé, moi, j'avais pas besoin de toi. Areski mendatangi pengedar yang kemudian menyumbangkannya karena telah menambah masalah. Rekan Areski mendapat informasi jika mobil asli Charles disembunyikan. Mekanik memberitahu Julia jika mobil yang dibawa ke kantor bukan milik Charles. Atasan tidak ingin mendengar penjelasan dari Julia karena dulu Julia pernah dekat dengan Lino, di mana hal itu membuat atasan tak mempercayai perkataan Julia. Pas le temps. Lino vient encore de semer 2 cadavres. Lino menghubungi Julia agar mendatangi lokasi dari Lino. Lino berniat ingin memberikan bukti, namun Julia khawatir karena kepolisian menganggap Julia sebagai tangan kanan dari Lino. Tanpa basa-basi, Julia mengunjungi lokasi pertemuan, namun dia sedang diikuti oleh polisi. Quentin, adik Lino, menyatakan jika dia bekerja kepada pengedar untuk membayar hutang dan dia menjadi saksi saat Charles dilenyapkan oleh Areski. Lino membuat janji pada Julia jika dilepaskan akan berusaha mencari bukti yang kuat. Les familles d'accueil, c'est là où j'ai rencontré Lino. Il m'a tout appris. Charras.
Il voulait m'embarquer, mais là, il y a un autre flic qui est arrivé. Lino dan adiknya mendatangi mobil Charas yang disembunyikan. Adik Lino tiba-tiba menghilang. Lino mendapati adiknya ternyata lebih fokus terhadap uang. Namun rekan Areski tiba-tiba ada di lokasi. Posisi Lino terancam karena tak membawa senjata yang berbanding terbalik dengan musuhnya. Lino mengikuti jejak adiknya pergi, dan dia melihat adiknya telah tiada. Namun semangatnya kembali naik saat adiknya memegang sebuah tali yang terhubung ke mobil milik Charas. Tanpa basa-basi, Lino membongkar timbunan rumput kering tersebut. Lino menelpon Julia, namun yang mengangkat adalah Areski karena barang milik Julia sedang disita. Lino akan menyiapkan mobilnya dan membawanya ke kantor polisi. Hal ini memicu kepanikan Areski di mana bukti akan membuktikan. Lino membawa mobil ke garasi untuk dimodifikasi agar kuat menahan tabrakan. Seorang mekanik yang hobi dengan mobil tidak akan kesusahan dalam mengerjakan tugas ini. Besi akan dipasang di bagian depan mobil di mana Lino sudah memprediksi jika Areski dan anggotanya akan menghadang. Areski telah berkumpul di tengah jalan yang akan dilalui Lino. Lino mengisi bahan bakar terlebih dahulu sebelum berhantam dengan mobil lawan. Areski bersiap setelah mendapat informasi jika Lino berada di jalur. Lino menyadari jika sedang diikuti. Ok, 21 confirmé. Il nous a repéré, on lui met la pression. Terminé. Lino mendorong mobil yang mengikutinya untuk digunakan sebagai pelindung untuk menghantam gerombolan Areski yang menghadang. Areski dengan mobilnya berusaha mengejar Lino. Julia yang tahu jika Lino datang kemudian pergi menyusulnya. Pengejaran terus terjadi. Lino ditempel terus oleh Areski. Mobil Lino kesusahan melawan mobil Areski. Julia datang dan segera membantu Lino. Namun Lino memilih berhenti dan ingin memeriksa kondisi dari Julia. Lino mengunjungi Areski dan memberi hantaman manja. Petaka muncul ketika Areski melempar peledak ke mobil Charas. Lino segera pergi menyelamatkan mobilnya. Lino mempercepat kecepatannya dan sampailah di lokasi tempat tujuan. Pemeriksaan tim terhadap mobil Charas dan peluru juga ditemukan. Ini menjadi akhir karir bagi Areski hasil dari kejahatan yang telah ia lakukan. Kehidupan istri, anak, semuanya pun hilang. Berbanding terbalik dengan Lino yang mendapat surat bebas dan tak akan menjadi tahanan lagi. Dis-lui de rester dans le coin. Au cas où on ait besoin de lui. Sekian dulu pembahasan film kali ini. Semoga terhibur dan jangan lupa tonton pembahasan film berikutnya.